Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala-galanya, baik itu berupa nikmat, rezeki, serta sehat walafiat, sehingga di bulan Ramadan kali ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap semoga ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini diberikan kelancaran serta kesempurnaan dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setiap bulan Ramadan, Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat puasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qari bil Mujib, karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Ibnul Qasim Al-Ghazi, dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa meliputi beberapa hal. Berikut perinciannya. Yang pertama, sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Maksudnya, puasa yang dijalankan seseorang akan batal ketika adanya benda atau ain yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ atau tubuh bagian dalam, yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan al-jauf, seperti mulut, telinga, hidung. Lubang atau al-jauf ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut, maka puasa akan menjadi batal. Tapi apabila benda tersebut belum melewati batas tersebut, maka puasa tetap dihukumi sah. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Batas awal mulut adalah tenggorokan. Jadi, puasa menjadi batal ketika terdapat benda, baik itu berupa makanan, minuman, atau benda yang lain, yang sampai masuk pada tenggorokan. Namun tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun dari benda itu yang sampai masuk pada tenggorokan. Berbeda halnya ketika benda yang masuk dalam lubang seseorang yang sedang berpuasa dilakukan dalam keadaan lupa atau sengaja, tapi ia belum mengerti bahwa masuknya benda pada jauf adalah yang dapat membatalkan puasa. Dalam keadaan demikian, puasa yang dilakukan seseorang tetap dihukumi sah selama benda yang masuk dalam al-jauf tidak dalam volume yang banyak. Yang kedua, yakni mengobati dengan cara memasukkan obat pada salah satu dari jalan dua atau dari kubul dan dubur. Misalnya pengobatan bagi orang yang sedang mengalami penyakit ambeien, atau juga pada orang yang sedang mengalami penyakit kencing batu, sehingga ketika mau kencing harus melalui selang urin. Maka kedua hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, yakni muntah dengan disengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja,
atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahannya tertelan dengan disengaja, maka puasanya dihukumi batal. Yang keempat, yakni melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dengan disengaja. Bahkan dalam konteks ini terdapat ketentuan khusus bahwa puasa seseorang tidak hanya batal, bahkan ia juga dikenai denda atau kafarat atas perbuatannya. Denda ini adalah berupa puasa selama 2 bulan berturut-turut. Bila jika tidak mampu, maka ia harus wajib memberikan makanan pokok senilai 1 mud dan diberikan kepada 60 fakir miskin. 1 mud ini sekitar 0,6 kg beras atau 3/4 liter beras. Hal ini tak lain bertujuan sebagai ganti atas dosa yang telah ia lakukan. Selanjutnya perkara yang membatalkan puasa yang kelima, ini keluarnya sperma disebabkan bersentuhan kulit. Misalnya sperma keluar akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Berbeda halnya ketika mani atau sperma keluar karena mimpi basah atau ihtilam. Maka dalam keadaan demikian, puasa tetap dihukumi sah. Selanjutnya, yang keenam, yakni mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini, puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat dalam hal berkewajiban mengqadha. Sebab dalam sholat, orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada masa haid atau nifas. Selanjutnya yang ketujuh, yakni gila pada saat menjalankan puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan menjalankan puasanya, maka puasa yang ia lakukan dihukumi batal. Selanjutnya yang terakhir, yakni murtad. Murtad pada saat tengah menjalankan ibadah puasa. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Dan bila murtad ini dilakukan di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, otomatis ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang yang murtad dihukumi batal. 8 hal di atas adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada saat puasa, maka puasa yang dijalankan seseorang menjadi batal. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini diberi kelancaran dan kesempurnaan serta menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon koreksi bagi pemirsa semuanya bila mana ada penjelasan-penjelasan dari kami yang kurang sesuai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.